Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 mata kuliah Komunikasi Visual ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis perencanaan komunikasi pada desain poster yang bertemakan teknologi dan topik yang akan kita bahas mengenai cyberbullying. Kelompok kami terdiri dari 4 orang anggota, yaitu ada Vicky Nasita, Firda Fauzia, Tiara Andiniati, dan juga Dinda Nawang. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya yang akan dibahas oleh Vicky Nasita. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Nah, jadi yang pertama ini ada analisis halayak. Nah, analisis halayak ini terdiri dari 3, teman-teman. Yang pertama ada dari segi geografis, yang kedua segi demografis, dan yang ketiga ada segi psikografis. Next. Nah, ini yang pertama ini dari segi geografis. Berdasarkan riset Digital Civility Index atau Indeks Keberadaban Digital yang dilakukan oleh Microsoft pada Mei 2020, Indonesia menempati urutan ke-29 atau ketiga terendah sebagai netizen tidak sopan. Data tersebut menunjukkan betapa maraknya cyberbullying yang terjadi di internet, dan kondisi ini merupakan hal yang patut kita khawatirkan. Nah, yang kedua, itu next ada segi demografis. Menurut analisis kami yang merujuk kepada hasil riset Microsoft pada tahun 2020, dilihat dari segi demografisnya, yaitu terdapat golongan usia yang banyak mendapatkan perilaku tak sopan di dunia maya. Beberapa di antaranya adalah milenial, yaitu sekitar tahun 1980 sampai 1995. Nah, sering terjadi nih teman-teman di berbagai platform digital. Namun, platform yang paling sering terjadinya cyberbullying ini tuh adalah dunia maya, yaitu sosial media. Nah, jadi segi psikografis ini, jika ditinjau dari menurut riset yang dilakukan oleh UNICEF, perilaku cyberbullying menimbulkan dampak negatif. Nah, secara mental akan timbul perasaan malu dan marah, terus kayak baik ke diri sendirinya maupun ke orang lain dan di sekitarnya. Nah, bahkan yang paling buruk ini, korban bisa sampai melakukan percobaan bunuh diri loh, teman-teman. Nah, selanjutnya ada secara emosional. Korban dapat kehilangan minat terhadap suatu hal hingga akhirnya menjadi pemurung dan sensitif. Terakhir, secara fisik, perasaan dan pemikiran negatif yang muncul terus-menerus dalam diri korban, lama-kelamaan akan membuat mereka depresi, dan rasa tertekan itu dapat menyebabkan munculnya penyakit. Saya, Firda Fauzia, dipersilahkan. Ya, terima kasih Vicky. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tujuan komunikasi. Yang pertama, mengubah pengetahuan. Menurut analisis kami mengenai poster yang bertema bahaya cyberbullying, salah satunya dibuat untuk memberikan pengetahuan bahwa cyberbullying memiliki dampak yang buruk dan kerap menjadi masalah besar baik di tatanan nasional hingga global. Melalui penelitian ini, masyarakat dapat memiliki pengetahuan mengenai bahaya cyberbullying untuk membuka pemikiran masyarakat dan menyadarkan mereka bahwa perilaku merendahkan dan berkomentar buruk pada orang lain bukanlah hal yang kecil yang patut dimaklumi, tetapi suatu yang buruk dan berdampak besar pada orang lain. Lalu yang kedua, mengubah sikap. Kami ingin poster ini dapat membantu para pembaca mengetahui pentingnya literasi digital untuk mengontrol hal yang dapat ditimbulkan dari dampak negatif penggunaan media sosial, serta bahaya cyberbullying. Dengan edukasi tentang tata cara menggunakan jejaring sosial yang aman, menjadi langkah paling dasar dalam mencegah cyberbullying melalui pemahaman mengenai apa saja yang bisa dan tidak bisa dilakukan melalui jejaring online, khususnya media sosial. Lalu yang ketiga, mengubah keperilakuan. Internet memiliki jangkauan yang luas, sehingga kami ingin para pembaca memiliki perilaku yang benar saat menggunakan internet, seperti menghormati budaya dan keyakinan orang lain untuk mencegah cyberbullying.
Setelah membaca poster ini, kami juga ingin para pembaca memahami dan memilah informasi apa saja yang bersifat pribadi sebelum memposting sesuatu, serta memberikan arahan pentingnya pengaturan privasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tiara Andiniati. Baik, terima kasih Firda Fauzia. Saluran perencanaan komunikasi gitu kan. Jadi berdasarkan hasil analisis dan komunikasi diskusi kami, poster yang telah kami buat ini termasuk ke dalam kategori bermedia digital, bukan termasuk ke dalam media langsung atau tatap muka. Poster yang kami buat ini menyampaikan pesan mengenai bahaya dari cyberbullying yang ada di dalam masyarakat dan juga bagaimana cara menghindari cyberbullying. Pesan yang kami sampaikan melalui poster ini itu fokus untuk mengedukasi seluruh masyarakat pengguna sosial media tentang cyberbullying dengan fungsi agar dapat mencegah adanya pelaku serta menjadi garda terdepan dalam menentang cyberbullying dan pelindung para korban cyberbullying untuk menciptakan ekosistem sosial media yang positif. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Linda Nawang. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih Tiara. Yang selanjutnya adalah rancangan pesan. Rancangan pesan ini dibagi menjadi 4, isi pesan, struktur pesan, format pesan, dan juga sumber pesan. Nah, di dalam isi pesan ini, poster akan berisi tentang edukasi mengenai perilaku sosial media yang aman untuk mencegah terjadinya cyberbullying. Poster ini menyampaikan pesan mengenai bahaya dari cyberbullying yang ada di dalam masyarakat, dan juga mengenai bagaimana cara menghindari cyberbullying. Struktur pesan yang ada di dalam poster kami yaitu pengertian cyberbullying, bahaya cyberbullying, dan juga cara mencegah cyberbullying. Next. Kemudian di dalam format pesan yaitu ada penggunaan warna dan juga penggunaan font. Next. Terakhir yaitu sumber pesan. Kami memiliki sumber pesan yang bereferensi dari beberapa jurnal yang telah disusun oleh para ahli dan telah memenuhi kaidah keilmuan. Kami juga menambahkan informasi dari website berita maupun website terpercaya yang informasinya telah tervalidasi. Next. Nah, baik teman-teman, selanjutnya kita akan melihat desain poster dari hasil diskusi kami yang sudah kita buat. Nah, ini dia merupakan desain poster yang sudah kita buat, yaitu mengenai Stop Cyberbullying. Cyberbully adalah perundungan, yaitu mengganggu, mengusik, menyusahkan, dan menyakiti secara verbal yang dilakukan melalui internet atau media sosial. Mengapa sih kita tidak boleh melakukan cyberbullying? Ini ada 4, teman-teman. Yang pertama, mengarah pada fitnah dan menyakiti orang lain. Yang kedua, melanggar etika sopan santun bermedia sosial. Yang ketiga, apapun yang kita lakukan atau posting di internet akan selamanya tercatat di internet dan bisa merugikan masa depan kita sendiri. Ya, dan yang terakhir, yang keempat, cyberbullying dapat membuat korbannya menjadi sedih, gelisah, hingga depresi, yang mana itu termasuk ke dalam penyakit mental. Yuk, cegah cyberbullying dengan cara ini. Yang pertama, tidak posting terlalu sering atau banyak. Yang kedua, hindari konten-konten postingan yang aneh. Yang ketiga, pintar-pintar memilih teman di sosial media. Dan yang keempat, tidak sembarang bercerita di sosial media. Nah, itu dia teman-teman pemaparan dari desain poster yang sudah kita buat dari hasil diskusi perencanaan komunikasi kami. Dengan pemaparan desain poster yang kita buat ini juga menutup presentasi dari kami. Sekian dari presentasi yang sudah kita buat, kurang lebih mohon maaf dan semoga dapat menjadi manfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.